Maaf lama ya, Iya, gabung santai aja. apa Mak? Ini tentang klien ada aja kelakuan. Jadi dia tuh kerja di suatu kementerian atau nah dia tuh bertanggung jawab atas pembangunan proyek gedung Pusdiklat di Kota Biru Provinsi Riau. Nah seharusnya dia bisa menjaga amanah tersebut, bisa menjaga integritas dia. Tapi pada kenyataannya dia malah terindikasi melakukan kasus penyuapan bersama pekerjanya. Nah coba lihat di sini lah. Adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 22 Desember 2022 dan di mana si saudara FH ini menyuruh kepada bawahannya untuk membereskan. Maksud membereskan di sini dia menyuruh supaya temannya dia sebagai pemenang dalam Pusdiklat. Nah, kenapa sih bisa aku bilang dia terindikasi dugaan penyuapan? Karena di sini, nah ada penyerahan goodie bag berwarna merah muda. Selain itu dia juga pernah mendapatkan voucher perjalanan umroh. Nah selain itu dia juga sering menerima pasal lebaran dan pasal tahun baru. Juga kerugian yang taksir mencapai 50 miliar. Sumpah pusing banget mikirin masalah ini. Karena juga aku pengen lihat kalau misal itu maksudnya itu ISP undang-undang nomor sertifikasi kayu sama undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi. Bahkan kalau misalkan dari sini ya undang-undang nomor 5 tahun 1999 juga termasuk. Jadi ya kalau misal saudara FH ini menyuruh saudara W untuk melakukan suatu rekayasa operasi malang, wah ini udah masuk gratifikasi ini. Nah, gimana sih Ra? Ini kan udah jelas nih bahwasanya ini tuh ada tindakan gratifikasi, ada indikasi adanya suap bentuk bergiji. Menurut kamu gimana sih cara menyelesaikan masalah ini atau langkah-langkah apa sih supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi aku juga kurang tahu sih, tapi yang aku tahu harus ada program kerja auditnya. Karena kalau Oh iya ya, karena dia kalau nggak salah seorang auditor ya. Iya, siapa tahu dia tahu gimana program kerja auditnya. Gimana kalau misalkan kita tanya selain? Oke, kita tanya ke auditor. Halo, ya Sel. Ya, Sukma gimana? Iya Sel, aku nih kan lagi ketemu sama dia. Jadi aku tuh punya klien. Nah klien itu lagi terlibat suatu masalah, lagi terlibat suatu kasus. Aku udah ngomongin hal ini sih sama Ira. Cuman kita tuh masih bingung gimana proses penyelesaian auditnya gitu, kayak program kerja audit apa sih atau langkah-langkah apa aja yang harus kita lakuin untuk menyelesaikan proses ini. Nah tadi aku tuh dapat saran dari Ira, katanya kamu paham kan kamu seorang auditor nih, pasti kamu harus paham dong kayak proses kerja audit pemberatan kasus ini seperti apa. Oh, gitu ya. Kalau gitu mah menurut pengetahuan saya ya, kalau ada kasus program kerja audit dalam pengungkapan indikasi tindakan fraud yang terjadi nih, dalam penyusunan program kerja audit investigasi, langkah awal yang harus dilakukan adalah pengungkapan aspek-aspek terkait dugaan penyimpangan. Nah, penyimpangannya itu 5W2H agar dapat merumuskan hipotesis awal. Nah, setelah hipotesis awal dibuat, kemudian lakukan pengujian dengan mencari dan mengumpulkan informasi baru dengan mengaitkan hal-hal yang sebelumnya telah diperoleh. Nah, untuk selanjutnya adalah mempertajam dan mengubah hipotesis nih. Dalam menyusun hipotesis, terus kita harus mengembangkan dugaan tersebut juga dengan menambah kelengkapan kronologisnya, terus peristiwa pelanggaran tindakan pidana korupsinya, terus ada pasal-pasal yang dilanggar serta tuntutan pidananya dan alat bukti yang mendukung tindakan pelanggaran hukum itu terjadi.
Sukma, jadi tahapan pelaksanaan audit meliputi pengumpulan bukti dengan berbagai teknik audit dan teknik investigasi, bukti-bukti yang ada dievaluasi, kemudian membuat pemberkasan kertas kerja audit dan pelaporannya. Nah, di sini juga ada 3 struktur nih. Iya, ada tahap, terus tujuan, sama langkah kerja. Nah, untuk tahapnya ada beberapa poin. Yang pertama, tahap perencanaan audit. Yang kedua, tahap pengumpulan data awal. Tahap pelaksanaan audit lapangan, terus tahap analisis temuan, terus yang terakhir tahap penyusunan laporan. Nah, ada juga tujuannya, yaitu menentukan fokus audit agar proses investigasi berjalan terarah, efisien, dan mampu menghasilkan bukti relevan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus ada juga yang keduanya, memperoleh pemahaman secara menyeluruh, mendeteksi potensi fraud, membangun fondasi yang kuat bagi proses audit investigasi. Terus ada juga menggali bukti adanya tindakan suap bentuk brigging. Terus ada juga penyusunan dasar kesimpulan berdasarkan data objektif. Terus yang terakhir, menyampaikan hasil audit secara transparan dan bertanggung jawab. Nah, untuk langkah kerja auditnya, yaitu menentukan ruang lingkup dan tujuan audit, terus mengidentifikasi risiko adanya indikasi awal kecurangan, terus menetapkan tujuan dan sasaran, terus menyusun strategi audit, terus ada juga menyusun jadwal dan anggaran waktu, terus mengumpulkan bukti awal dan bukti pendukung, terus mengidentifikasi pihak yang terlibat, terus wawancara awal dengan pihak terkait, terus memeriksa dokumen tender dan penawaran, terus analisis kesamaan pola dokumen, menelusuri tindakan gratifikasi, membandingkan bukti dengan ketentuan hukum, menilai keterlibatan pemeran utama yaitu dari saudara FH kan? Iya. Menyusun laporan hasil audit, terus merumuskan rekomendasi perbaikan sistem, terus yang terakhir melaporkan kepada aparat hukum jika terdapat unsur pidana. Jadi gimana, Sukma? Kayaknya segitu aja sih untuk sepengetahuan saya gitu. Bisa dipahami nggak? Oh, gitu ya, Sel. Oh, gitu, baik. Oh, jadi dalam kasus yang terjerat di klien aku tuh, jadi program kerja audit yang harus aku lakukannya kayak gitu ya? Oh, oke, Sel. Siap. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ini katanya lah. Dalam kasus berkembangnya daerah LH dan saudara UC terus daerah UI juga masuknya cuma empat. Iya, betul gitu katanya. Jadi dalam tindak gratifikasi ini atau dalam tindak fraud ini terindikasi bahwasanya mereka terlibat dalam persekongkolan tender atau yang lebih istilah lebih kerennya itu BPG. Oke. Ken, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi sama Sela. Kita ketemu bertiga. Bagaimana sih kayak bentuk-bentuk tindak pidana korupsi atau penyuapan seperti ini secara lebih jelas. Biar ketika kita punya masalah, Sela bisa langsung ngejelasin nih. Kayak gimana sih program kerja audit yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Siap. Jadi, teman-teman, berdasarkan analisis masalah dan juga prosedur audit yang tadi disampaikan, dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita menghadapi suatu masalah seperti tadi, kita dapat melakukan prosedur audit dengan cara yang terstruktur melalui langkah-langkah perencanaan, pengumpulan informasi, pelaksanaan lapangan, analisis, dan juga selain itu, kita juga memberikan saran terhadap analisis masalah tersebut, yang dimana saran-saran tersebut meliputi Yang pertama ada tindakan hukum yang kuat, yang kedua perbaikan sistem dan pengawasan tender, yang ketiga implementasi laporan sistem yang efektif, dan